Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang peran sosiologi dan gejala sosial di masyarakat. Nah, adapun peran sosiologi di dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu riset. Nah, di sini tentunya setiap ilmuwan itu selalu melakukan penelitian. Begitu juga di dalam peran sosiolog, mereka berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah atau penelitian. Misalnya melakukan penelitian tentang kenakalan remaja. Kemudian yang kedua yaitu sebagai konsultan kebijakan. Nah, sebagai konsultan kebijakan di sini sosiolog berperan memberikan prediksi atau ancang-ancang atau hal-hal yang kira-kira akan terjadi, sejauh mana pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi apabila kebijakan tersebut diambil. Nah, di sini tujuannya dengan adanya konsultan kebijakan diharapkan semua kebijakan yang diambil mempunyai pengaruh atau dampak yang positif. Yang selanjutnya yaitu sosiologi sebagai praktisi. Nah, di sini beberapa sosiolog itu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan antar karyawan, masalah moral maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Nah, misalnya saja bentrok antara karyawan dengan majikannya. Nah, di sini bisa aja kita menggunakan jasa seorang sosiolog, yaitu berperan sebagai praktisi. Kemudian yang keempat, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Nah, tentunya di sini mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sehingga sebagai seorang pendidik, sosiolog juga berperan mengembangkan dan mengajarkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Nah, selanjutnya realitas sosial sebagai objek kajian. Seperti halnya yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa objek kajian sosiologi itu terpaku secara umum pada masyarakat. Nah, di sini realitas sosial sebagai objek kajian di dalam pelajaran sosiologi yang dikaji diantaranya yang pertama yaitu masalah sosial. Nah, masalah sosial ini tentunya sangat banyak sekali terjadi khususnya di Indonesia. Nah, salah satunya yang pertama itu ada kemiskinan. Tentunya kalian pasti tahu kemiskinan itu apa. Nah, di sini Ibu gambarkan kemiskinan itu sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup lagi memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mau memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Artinya, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin ini biasanya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga biasanya mereka hidup terlantar. Kemudian masalah sosial yang lainnya yaitu peperangan. Nah, peperangan juga ini yang masih sedang hangat-hangat terjadi di dunia itu antara Israel dan Palestina. Itu masih tetap berlangsung. Nah, kemudian yang selanjutnya itu disorganisasi keluarga. Disorganisasi juga merupakan suatu masalah sosial. Disorganisasi keluarga ini merupakan perpecahan di dalam keluarga yang akan mengakibatkan permasalahan sosial ke yang lainnya. Kemudian adanya kejahatan. Kejahatan ini suatu tindakan yang melanggar nilai dan norma
di masyarakat, tentunya kejahatan ini sudah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Yang selanjutnya yaitu masalah generasi muda dalam masyarakat modern, yaitu adanya sikap radikalisme dan apatis. Yang selanjutnya yaitu adanya pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat seperti ada pelacuran, kenakalan remaja, alkoholisme, dan korupsi. Nah, itu merupakan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada kehidupan sosial sebagai objektivitas. Nah, di sini majemuk. Majemuk itu artinya banyak, ya. Nah, tiap kelompok masyarakat pasti tentunya memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda. Dalam hal ini tentunya di masyarakat Indonesia itu suatu hal yang biasa, karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, disinilah terjadi kemajemukan. Kemudian, apa sih yang menyebabkan di Indonesia itu bisa dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk? Itu tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya dilihat dari keadaan geografis di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, keadaan geografis di Indonesia itu terpisah-pisah sehingga mengakibatkan penduduk yang menempati suatu pulau dan sebagian pulau tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dengan yang lain. Nah, jadi karena saking banyaknya pulau-pulau ini mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk. Kemudian yang selanjutnya itu adanya pengaruh kebudayaan asing. Nah, sekitar abad ke-16 pengaruh Eropa mulai masuk ke Indonesia, dibawa oleh para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dari interaksi antar pedagang ini tentunya menyebabkan terjadinya interaksi yang akhirnya adanya amalgamasi atau perkawinan campuran. Dan di samping itu ada juga proses asimilasi budaya antar kaum pendatang dan penduduk asli, sehingga hal ini juga yang mempengaruhi kemajemukan di Indonesia. Yang selanjutnya, mohon maaf, ini maksudnya 3, itu adanya iklim yang berbeda-beda. Tentunya iklim yang berbeda-beda di setiap daerah ini akan menyebabkan adanya perbedaan pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda pula. Contoh kecilnya antara masyarakat pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Itu pasti yang pertama pola perilaku berbeda, terus kemudian sistem mata pencahariannya juga berbeda. Sehingga itulah faktor yang menyebabkan kemajemukan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada gejala sosial. Apa sih itu gejala sosial? Nah, gejala sosial itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Gejala sosial ini tentunya terjadi baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Jadi kata kuncinya, gejala sosial itu setiap kejadian yang memang terjadi karena tingkah laku manusia itu sendiri. Kemudian, apa sih karakteristik atau ciri-ciri adanya gejala sosial? Yang pertama bisa kita lihat, itu gejala sosial yang pertama itu sangat kompleks. Yang kedua, gejala sosial beraneka ragam.
Nah, beraneka ragam di sini berarti bermacam-macam. Kemudian gejala sosial tidak bersifat universal, jadi tidak bersifat umum, lebih spesifik khusus. Kemudian gejala sosial bersifat dinamis, sehingga di sini dinamis di sini artinya selalu mengalami perubahan. Kemudian gejala sosial tidak mudah dimengerti. Nah, mengapa tidak mudah dimengerti? Karena gejala sosial ini sulit untuk diidentifikasi kejadiannya, tidak seperti gejala alam yang bisa diidentifikasi, misalnya akan adanya bencana gunung meletus. Nah, itu kan pasti biasanya ada tanda-tandanya dulu. Beda halnya dengan gejala sosial. Kemudian gejala sosial kurang objektif. Nah, kenapa kurang objektif? Karena di sini biasanya ada sudut pandang sosialnya, ada dari sudut pandang seseorang, sehingga dikatakan kurang objektif, tidak seperti gejala alam. Gejala alam jika memang misal gempa bumi terjadi sekian skala Richter, nah itu kan pasti objektif penilaiannya. Kemudian gejala sosial bersifat kualitatif, artinya di sini gejala sosial itu hanya bisa dijabarkan, tidak bisa diberikan dengan angka gitu. Kemudian gejala sosial itu sulit diprediksi, seperti halnya yang tadi dijelaskan, gejala sosial tidak mudah dimengerti seperti gejala alam. Kemudian ada bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, di sini menurut Pitirim Sorokin itu ada 4. Yang pertama, gejala sosial religius. Contohnya saja suku Pigmi melakukan perayaan tahunan, yaitu suku Pigmi ini mengelilingi api. Nah, gejala sosial religius, kata kuncinya ini ada berkaitan dengan unsur-unsur rohani keyakinan. Kemudian gejala sosial ekonomi ini contohnya pengangguran, inflasi. Nah, itu termasuk ke gejala sosial ekonomi. Selanjutnya, gejala sosial politik. Contohnya adanya tindakan korupsi. Dan yang terakhir adanya gejala sosial hukum, contohnya adanya pelanggaran lalu lintas. Nah, kemudian ada tingkatan gejala sosial. Tingkatan gejala sosial ini ada 3, ada gejala sosial mikro, gejala sosial meso, dan gejala sosial makro. Nah, adapun gejala sosial mikro ini biasanya terjadi dalam lingkup kecil, sehingga biasanya dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gejala sosial meso ini biasanya terjadi pada kelompok atau klub. Contohnya bisa terjadi di organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Dan yang terakhir, gejala sosial makro ini biasanya terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar, misalnya tentang masalah negara. Bisa aja di sini lingkupnya sampai internasional.